down, I know you got me, baby. Baik, di sini kita akan melakukan pembuktian rumus kerucut menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya, lalu di sini kita pilih View, kita ambil 3D Graphic. Akan muncul tampilannya seperti ini, kita perkecil dulu untuk menu yang grafiknya. Lalu kita rapikan di bagian 3D Grafiknya, kita pilih menu ini, yang Move Graphic, lalu kita geser ke sini. Oke, kita pilih Move, kita rapikan sedikit lagi. Oke, sudah, kita pilih Move. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat titik pusat di 0,0. Kita pilih yang di grafik, kita pilih point, titik 0,0. Selanjutnya kita akan membuat slider. Kita klik di sini. Lalu kita ubah menjadi R. Untuk minimalnya 0.1, maksimalnya 3, dan instrumennya 1. Oke, sudah jadi. Lalu selanjutnya kita buat slider sebagai tinggi tabung dan kerucut. Slide lagi, klik lagi. Kita ganti menjadi T. Minimalnya 0.1. Tingginya atau maksimalnya kita buat 6. Dan instrumennya kita buat 1. Oke, sudah jadi. Maka di sini akan muncul titik. Selanjutnya yaitu gambar tabung dan kerucut di 3D Graphic. Yang pertama kita input dulu untuk titiknya, yaitu D sama dengan 0,0, T. Sudah ada ya ini titik B-nya. Coba geser, nah, maka dia akan menyesuaikan tingginya. Lalu kita gambarkan tabungnya, kita klik 3D Graphic, kita pilih piramid, lalu pilih yang silinder. Kita klik dari titik A sampai ke titik B. Radiusnya kita buat R. Nah, sudah jadi tabung kita. Oke, kita sesuaikan saja tingginya. Lalu, selanjutnya yaitu kita akan gambar kerucut. Yang pertama, kita input dulu untuk titik C. Sama dengan, kita buat jaraknya yaitu 7,0,0. Oke. Selanjutnya kita input lagi untuk titik D. Sama dengan, kita buat 7,0, tingginya kita buat T. Nah, sudah muncul ya. Lalu kita pilih 3D Graphic, pilih cone atau ini silinder, pilih yang bagian cone-nya. Kita tarik dari titik D ke titik C. Radiusnya itu kita buat R. Oke, nah sudah jadi kerucut kita. Ini kita sesuaikan sini besarnya. Nah, tingginya. Oke, tingginya. Oke, ini mungkin kita kecilkan halaman di 3D Graphicnya. Kita rapikan. Oke. Selanjutnya, yaitu kita akan membuat gambar kerucut selanjutnya. Lalu kita input titik E sama dengan 14,0,0. Input lagi titik F sama dengan 14,0, T. Kita carikan lagi kerucut selanjutnya, kita pilih cone di sini, kita tarik dari titik F ke titik E. Radiusnya kita buat R juga. Oke, sudah jadi kerucut yang kedua. Kita gambarkan lagi untuk kerucut yang ketiga. Setelah F, yaitu G, kita input G sama dengan 21,0,0. Kita input lagi H sama dengan 21,0, T. Oke, sedikit ya. Kita kecilkan lagi. Oke. Ini kita sedikit rapikan. Nah, seperti ini kira-kira. Kita move dulu. Kita akan gambarkan kerucut di titik H dan G. Kita pilih cone. Tarik dari titik H ke titik G. Radiusnya kita buat R juga. Oke, sudah jadi. Setelah itu, ubah warna tabung dan kerucut menjadi warna putih. Untuk pertama kita pilih di algebranya. Dulu kita pilih silinder. Object properties. Pilih color dan ganti warna putih. Opacity-nya kita buat di 75. Oke. Sudah jadi. Lalu
Yang ini, kon ini mungkin kita ubah warnanya di warna putih, opacity-nya juga 75. Kon selanjutnya juga kita ubah object properties, lakukan hal yang sama. Warna putih, opacity di 75. Oke. Langkah selanjutnya yaitu membuat zat cair. Membuat zat cair kita buat slider lagi. Yang salah slider. Nah, kita n kecil, minimalnya 0,1, maksimalnya 6, instrumennya 1. Oke. Lalu kita membuat tinggi tabung pertama. Itu kita input di titik I. Sama dengan 0,0 n per 3. Oke. Selanjutnya, untuk membuat zat cair di tabung, pilih silinder. 3D grafik. 3D grafik, kita pilih yang silinder. Dari titik, kita gerakkan dulu ya, biar kelihatan titiknya. Titik E. Maaf ada kesalahan ya guys. Kita pilih 3D grafik, kita pilih silinder, tarik dari titik A ke titik I. Radiusnya R. Oke. Nah, sudah kelihatan ya. Ini zat cair untuk ditabung. Supaya bisa sampai ke bawah, ini bisa kita ganti minimalnya itu jadi 0. Oke. Nah, dia di 0 tuh kan. Sudah habis. Oke. Selanjutnya kita ubah warnanya dulu, guys. Kita lihat di algebranya untuk silinder itu berarti ini yang M. Kita pilih object, pilih color, sesuaikan dengan warna yang diinginkan. Kita opacity-nya 100. Oke. Sudah jadi. Selanjutnya untuk zat cair yang di dalam kerucut pertama, itu kita input dulu di sini titik J sama dengan 7,0, N. Oke, sudah muncul sudah muncul titik J-nya di kerucut pertama ini. Lalu kita akan buat zat cairnya, kita 3D grafik. Kita pilih yang kon, tarik dari titik J ke titik C. Radiusnya N per 2. N per 2. Oke, sudah ya, sudah muncul dia. Lalu kita ubah warna. Nah, konnya sini berarti U. Object properties, color, samakan warnanya dengan yang ada di tabung tadi. Oke, kita coba. Nah, sudah kelihatan ya. Selanjutnya untuk volume air kedua, kita pilih slider, kita buat slider lagi. Kita ganti dengan H misalkan ya. 0,1, maksimalnya itu 6, instrumennya itu 1. Oke. Lalu ini untuk titik K sama dengan 0,0,2 per 3. Oke, sudah ada. Kita gambarkan tabungnya, coba kita gerakkan. Nah, sudah muncul titik K-nya. Sudah menginput titik K-nya. Kita akan membuat zat cair yang kedua di dalam tabung. Caranya dengan kita input, kita ketikkan silinder. Nah, akan muncul pilihan pertama, kita pilih. Lalu untuk circle-nya, kita pilih S kecil. Untuk H-nya, kita buat H per 3. Nah, enter. Sudah ya, kita coba gerakan yang titik H-nya. Oke, sudah terbuat. Selanjutnya, kita ganti warna. Kita lihat silinder mana yang bergerak. Ternyata W. Kita klik kanan, object properties. Kita ganti warna sesuai dengan keinginan. Opacity-nya 100. Oke, coba gerakan. Oke, sudah jadi. Nah, selanjutnya yaitu kita buat volume air kerucut yang kedua dengan cara input L sama dengan 14,0, H. Enter. Selanjutnya kita ke 3D grafik, kita
kita coba gerakan dulu. Nah, sudah terlihat titiknya ya, titik L-nya. Kita ke 3D grafik, kita pilih silinder. Bagian kon, kita tarik dari titik L ke titik E. Radiusnya H/2. Oke. Lalu sudah ya. Nah, oke. Lalu di bagian konnya kita ubah warnanya lagi, object properties. Kita samakan opacity-nya 100. Nah, sudah sama ya warnanya. Nah, oke, selanjutnya zat cair yang ketiga. Kita slider lagi. Kita misalkan di sini V, minimalnya 0, maksimalnya 6, dan instrumennya 1. Oke. Lalu kita input M sama dengan 0,0, V. V. Oke, sudah. Di sini untuk membuat zat cair yang ketiga, kita input lagi silinder. Oke, seperti tadi ya. Circle-nya kita buat D_1. Head-nya kita buat V/3. Oke. Sudah ya. Kita coba. Nah, sudah jadi untuk zat cair yang ketiga yang ada dalam tabung. Selanjutnya yaitu kita ganti warnanya. Kita lihat di silinder, ini ternyata G1. Object properties. Kita ganti warna. Coba warna kuning. Oke. Sudah berubah warna ya. Lalu, kita akan membuat zat cair yang ada di kelompok ketiga. Pertama, kita input dulu titiknya, yaitu setelah M, N sama dengan 21,0, V. Oke. Sudah. Kita coba. Nah, sudah muncul titiknya di sini ya. Ini sudah kelihatan. Kita buat cairnya, klik di 3D grafik. Kita move dulu. Pilih kon. Lalu klik dari titik N ke G. Radiusnya V/2. V/2. Oke. Nah, sudah ada zat cairnya. Kita ganti warnanya. Kita coba gerakan di sini untuk melihat bagian mana, yaitu J1. Kanan, object properties. Kita samakan warnanya dengan zat cair yang ada dalam tabung yang ketiga, yaitu warna kuning. Oke. Kita coba gerakan. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menghilangkan titik-titik di kerucut. Kita ini, coba nih show object. Nah, show object. Untuk ringkasnya kita ke menu algebranya, kita pilih yang poin. Nah, kita hilangkan ya. Kita nonaktifkan titiknya. Nah, sampai putih seperti ini. Oke. Sama juga ini kan ada K1 dan D1. Kita nonaktifkan juga. Nih, kita pilih ke conic K1 dan D1. Nah, sudah ya. Kita coba. Oke, nih. Sudah. Oke. Ini mungkin bagian di sini. Nah, ini H. Ini. Oke, setelah itu kita akan menghilangkan plan atau hitam-hitam yang ada di sini dengan cara klik kanan, kita pilih plan. Nah, sudah hilang. Selanjutnya kita akan menghilangkan zoom juga, kita pilih di sini grafik. Kita x-aksisnya, so-aksisnya dinonaktifkan, y-aksisnya juga nonaktifkan, sisakan z-aksis saja. Nah, kita rapikan kedudukannya. Nah, sudah. Lalu langkah terakhir yaitu kita akan memberikan teks. Di sini kita klik 3D grafik dulu. Setelah itu kita pilih teks, kita klik di manapun, kita ketik V sama dengan, kita pilih objek M kecil. Oke. Kita pilih lagi, kita move, kita pilih lagi, kita buat lagi teksnya yang sama, V sama dengan objeknya M kecil. Oke. Nah, sudah ada dua ya. Yang pertama ini kita move dulu. Kita rapikan lagi, kembalikan lagi. Oke. Kita move, kita klik teksnya, object properties, teksnya kita boldkan, colornya warna hitam, sudah. Posisinya ini di J. Sudah di J, kita ganti. Oke, sudah ya. Kita move lagi,
Kita klik teks yang kedua, klik kanan, object properties, sama dengan tadi, colornya warna hitam, kita boldkan, kita posisinya di I. Oke, setelah itu kita sesuaikan di sini saja. Ya, sudah. Kita coba ya. Kita gerakkan titik N-nya. Oke. Jadi terbukti ya bahwa volume sebuah kerucut itu 1/3 dari volume tabung. Selanjutnya, yaitu kita tambahkan teks di 3D grafiknya. Kita move dulu, Deng. Kita move. Oke. Sebelum itu ini kan ada titik biru ataupun ini di bagian sini bisa kita hilangkan. Ini kan di titik A. Nah, ini hanya kita buat minimalnya itu 0. Oke, sudah ya. Sudah tidak ada titik birunya. Oke, langkah terakhir kita 3D grafik. Kita teks, tekan di mana saja. Kita buat volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Oke, kita move, lalu kita klik lagi, kita edit lagi, object properties, teksnya kita boldkan, colornya, teksnya kita ukurannya medium ya, colornya itu bisa kita ganti dengan merah mungkin, lalu backgroundnya kita ganti dengan abu-abu. Oke, kita letak di sini. Oke, lalu supaya ini tidak berpindah, kita bisa fixkan objeknya. Klik kanan, fix objek, maka ini tidak akan bisa dipindah lagi teksnya ya. Kita move dulu. Nih, maka teksnya tidak bisa dipindah-pindah lagi. Oke. Sama juga dengan yang ini. Kalau mau difixkan objeknya, tinggal klik kanan. Seperti ini, klik kanan, fix objek. Maka tidak bisa lagi dipindah-pindah slidernya. Oke, jadi kita coba lagi, maka terbukti ya, sebuah volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Jadi di sini pembuktian rumus volume kerucut, maka kita akan coba yang pertama geser titik N untuk melihat volume kerucut jika dituangkan ke dalam tabung. Kita geser titik N. Nah, maka akan mengisi penuh dari kerucut dan mengisi 1/3 dari volume tabung. Yang kedua, ternyata volume dari kerucut A mengisi 1/3 dari volume tabung. Yang kedua, kita untuk melihat volume kerucut B jika dituangkan ke dalam tabung. Nah, ternyata terbukti juga volume kerucut B mengisi 1/3 dari volume tabung. Ini kerucut B dari volume tabung. Yang ketiga, geser titik V untuk melihat volume kerucut C jika dituangkan ke dalam tabung. Kita geser lagi. Nah, terbukti juga bahwa ternyata volume dari kerucut C ini mengisi dari 1/3 dari volume tabung, maka terbukti volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung.